Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadila Sari dengan NIM C140 1231079. Jadi saya dari kelompok 2 Paralel 1 Dasgen. Nah, jadi kemarin kan kita telah melakukan eh, pengambilan beberapa sampel ikan untuk diolah datanya. Nah, data yang kita ambil itu berupa jenis kelamin, panjang baku, panjang total, dan juga bobot total. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk melakukan olah data dari si ikan-ikan ini. Yang pertama, kita harus menentukan nilai cut-off dari ikan. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan nilai cut-off ini? Yang pertama, kita cari dulu nilai rata-rata dari ikan tersebut. Di situ kita gunakan rumus average. Terus buka kurung, kita blok aja langsung ke bawah. Misalnya yang kita ingin cari nilai cut-off-nya itu pada data bobot ikannya kan. Terus tutup kurung dan dapat nilai rata-rata dari data kelompok aku tuh sekitar 147, sekian. Nah, kemudian kita ingin mencari tahu nih berapa banyak ikan yang memenuhi standar atau ikan yang kita ambil. Sisanya yang berada di bawah 147,8 itu kan kita buang. Kita drag dulu ke bawah, kita copy, terus kita paste aja langsung. Nah, kita urutkan dulu nih datanya berdasarkan dari yang terbesar ke terkecil. Ya, langsung aja. Nah, kita bisa lihat nilai yang berada di bawah 147 itu ini dari 147. Berarti yang di atas itu yang kita ambil. Nah, setelah kita ambil, kita tandain aja langsung. Nah, di kira-kira inilah data yang kita pakai. Nanti yang kedua kita gunakan tuh adalah seleksi kelompok. Nah, seleksi kelompok ini ada dua. Yang pertama adalah between family dan yang kedua adalah within family. Nah, between family ini kita mencari mana sih dari ketiga family ini yang berupa family terbaik. Nah, caranya gimana? Kita cari aja rata-rata dari si family pertama. Kalau di kelompok aku sih menggunakan data kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Nah, kita buka kurung, terus langsung drag aja ke bawah, terus tutup. Nah, didapati rata-ratanya sekian. Nah, untuk data kelompok 3, mari kita lihat juga berapa nilai rata-ratanya. Dari 133 dan terakhir dari data kelompok 4 tuh kita cari juga rata-ratanya. Langsung aja kita, kita. Nah, dari ketiga data ini kita dapat lihat bahwa data pada kelompok 4 itu merupakan rata-rata memiliki rata-rata nilai yang tertinggi, sehingga dapat disimpulkan untuk seleksi di sampel itu yang kita ambil adalah data kelompok 4. Kita copy aja langsung. Jangan lupa kita urutkan yang dari yang terbesar ke kecil. Lalu untuk within family itu kita memilih sekitar 10 ya dari tiap kelompok yang terbaik. Dan gimana caranya? Kita langsung aja sort masing-masing data. Ini juga kita short. Kita short, kita ambil yang berupa 10 sih ini atas. Kita taruh atas 10 aja. Ini kan mulai dari 5. Nah, sekian 10. Kita langsung mulai aja sini. Ini juga ambil 10. Jadi dari 10. Jadi seperti ini ya. Ini setelah kita menentukan seleksi ini, selanjutnya kita menentukan prediksi keturunan dari data ikan yang telah kelompok ambil. Pertama kita tentukan dulu data kelompok itu sebagai genolnya atau keturunan awal dari keturunan ini. Untuk itu kita harus menentukan rata-rata dari nilainya dulu. Ini udah ada data kelompok ya, langsung aja aku drag ke bawah. Data itu average. Kita kurung, langsung drag ke bawah. Itu kita masuk ke nilai STDF. Nah, apa itu nilai STDF dan kenapa kita menggunakannya? Karena kita ingin melihat seberapa
beragam data ikan kita. Maksudnya tuh jadi antara data tuh nilainya seberapa jauh sih bedanya. Nah, semakin tipis perbedaan antar data menunjukkan bahwa ikan yang kita miliki itu memiliki, misalnya di sini bobot gram yang memiliki bobot gram yang sama, karena semakin selaras ikannya semakin bagus. Artinya semakin kecil nilai STDF ini semakin bagus. Nah, langsung aja kita masuk ke rumusnya STDF. Langsung gerak kayak tadi. Udah, yang didapati STDF-nya itu sekian. Lalu bagi itu sendiri tuh kita menggunakan rumus minimal nol. Nah, misalnya dari INT, seperti itu aja. INT, terus 10, itu ada probabilitas kita ambil random. Terus kita ambil rata-rata dari yang sebelumnya. Lalu dengan beserta dengan nilai standar efisiensi ini dan tutup kurung. Nah, probabilitas ini jangan lupa kita kunci agar ketika kita gerak ke bawah, nilainya nggak berubah. Nilainya langsung aja itu 4. Dan tinggal gerak ke bawah, nilainya sekian. Nah, nilainya itu akan terus berubah. Jadi bagaimana cara biar kita dapat yang pasti? Kita langsung aja copy, tapi kita paste special. Nah, berupa nilai angka aja. Nah, karena emang dari rumus itu kan probabilitas, jadi dia bakal terus berganti. Nah, setelah itu kita seleksi nih. Hmm, yang mana di sini yang akan nilai di atas rata-ratanya. Akan di atas yang kita short dulu dari yang kita. Kalau kita short, jadi udah benar ternyata kalau kita urutin, kita seleksi nih yang mana yang berada di atas dia rata-rata si ini. Gimana caranya? Kita udah urutin dan kita lihat yang mana aja yang berada di atas. Terus sempat 7,8. Nah, yang ini kan dari sini kita tinggal copy, kita paste. Setelah itu kita nyari nilai rata-rata si hasil seleksi ini. Ya. Lalu kita cari lagi nilai standar defisiensinya. Dari rumusnya langsung break juga. Kalau rumusnya memang dibandingkan semua di komen rata-ratanya sini dan standar defisiensi sini. Oh iya, jangan lupa kunci ya. Langsung aja pakai F4. Lalu kita turun. Nah, di sini kita pilih yang ini. Kopi spesial, pasta spesial. Nah, salah. Yang ini ya. Ulang. Lupa value aja. Setelah itu kita seleksi lagi nih. Udah pakai nilai cut off yang dari sini 166. Waduh. Oh ya, kita kan belum urutin dulu. Dari yang terbesar. Setelah kita urutin langsung aja 166. 166. Berarti ini masuk dari sini. Dan dapat tinggal nyari si rata-rata. Average. Tinggal ada tidak ada bagian prediksi keturunannya sampai bisa di dua yang
selanjutnya kita masuk ke genetic gain. Genetic gain ini kita fungsinya untuk melihat keturunan-keturunan selanjutnya apakah dia bersifat lebih baik dari keturunan-keturunan sebelumnya ataukah enggak, dan kita lihat seberapa besar persennya. Lalu kita langsung aja masuk ke rumus. Di sini tadi rata-rata G0, G1 sama G2 dari hasil prediksi keturunan kita masukin ke sini, rata-ratanya sekian. Lalu untuk GG1-nya itu kita masukin aja rumusnya seperti yang di atas, rata-rata generasi terbaru. Misalnya ini GG1 berarti generasi terbarunya itu GG1 kurang GG awal, jangan lupa kurangin dulu, dibagi di rata-rata generasi awal ini dikali 100. Dapat sekian. Sedangkan untuk GG2 itu berarti rata-rata generasi terbarunya yang GG2. Kita kurang dulu. Lalu kurang generasi awal itu G0-nya. Di bagian awal dikali 100. Dapat sekian. Ini kebalik ya, maaf. Lalu kita masuk ke seleksi terakhir. Seleksi terakhir kita kan udaranya ini dua gitu. Kita copy aja dulu, lalu masuk ke sini. Lalu data yang kayak gini kan muncul ya kalau dibuatin grafik. Tujuan kita mau buat grafiknya, jadi kita buatin dulu. Kita buatin dulu kan. Nah, rumusnya itu round kita pilih ini sampai ini, terus ini kita koma, kita ingin buatin berapa angka, kita ingin koma satu aja biar bagus. Terus enter. Nah, langsung aja kita turunin ke semua datanya. Itu bisa angka ini kayak berapa banyak angka ini beda-beda semua ya, ini beda-beda semua ya. Jadi langsung aja kita ke sini. Dan itu sebenarnya pakai, kalau misalnya beda ya, itu pakai rumus kuantif kurang range-nya dari mana ke mana. Di sini maaf, di sini ini kan berikutnya, terus itu ini memang misalnya. Tapi yang ini kita kunci dulu biar kemana. Baca bawah di supaya jadi ada masing satu. Sampai kita menentukan nilai X dan Y untuk di cut off pada grafiknya. Nah, gimana caranya? Kita tuh menentuin dulu rata-rata dari semua pembulatan yang ada. Buka, terus kita drag dari pembulatan ini. Nah, jadi sekian. Benar, Pak. Kemudian untuk nilai atas dan bawah itu samain aja dia gambar kasusnya gambar kita. Nah, sekali lagi kita mengetes kasus spesial langsung. Nah, untuk y-nya sendiri, jadi kita ambil satu aja, tapi kita tambah satu, ini dua. Karena udah sih mau ngambil tambah berapa, yang penting di atas satu. Terus sini nol aja sebagai batas bawahnya. Nah, pertama itu kita select dulu dari sini angkanya dan juga banyak angkanya. Kita ke insert buat grafiknya pakai yang sekitar ini. Jadi habis itu kita kita klik di titik-titiknya, terus kita masukin data deteksinya buat nilai cut off-nya. Kita tambahkan, nah seriesnya ini kosongin aja. Untuk series X-nya kita drag nilai X ini, kemudian untuk Y-nya kita drag nilai Y ini. Ya, terus nah aja udah kelihatan cut off dari si data yang perlu kita cari. Dan dari saya